Forgive adalah bahasa Inggris daripada mengampuni. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita mau belajar tentang mengampuni. Bagaimana indahnya pengampunan itu. Nah, kamu harus siapkan dirimu. Ibu akan memberikan materi melalui video pembelajaran ini supaya kamu mengerti betapa indahnya mengampuni itu. Nah, judul materi kita adalah indahnya mengampuni. Bahan Alkitabnya sudah ibu tuliskan. Kamu bisa buka Alkitab kamu masing-masing di rumah anak-anak ibu. Hari ini kita mau belajar mengapa mengampuni itu bisa dikatakan indah. Supaya kita bisa lebih mudah memaafkan atau mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Sulit, Bu? Ya, benar sekali anak-anak. Mengampuni adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan setiap orang. Apalagi kesalahan-kesalahan yang sudah membuat kita itu merasa sudah tidak layak lagi dia diampuni. Tapi hari ini kita mau belajar, kita harus bisa mengampuni. Nah, memahami pengampunan. Nah, pengampunan ini artinya kita itu memaafkan seseorang atas kesalahan yang dia lakukan dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Nah, tapi ternyata anak-anak, banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya sudah mengampuni, sudah memaafkan, tetapi dia masih tetap mengungkit, tetap mengingat. Artinya apa? Pengampunan itu sangat sulit dilakukan setiap orang. Karena setiap orang itu memiliki sifat yang egois dan menganggap dirinya lah yang paling benar gitu. Nah, mengampuni adalah perbuatan yang terutama yang harus kita lakukan sebenarnya untuk diri kita sendiri. Nah, tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Dengan kata lain, terlebih dahulu kita mengampuni diri kita, melepaskan diri kita itu dari amarah, dari rasa kesal, dari rasa dendam kita kepada orang yang sudah membuat kesalahan kepada kita. Tanpa kita melepaskan dia dari pikiran kita. Artinya kita lebih dahulu mengampuni diri kita melalui kita tidak boleh dendam, tidak boleh marah, tidak boleh kesal kepada orang yang berbuat salah. Nah, anak-anak, mengampuni memanglah sangat sulit seperti yang sudah dikatakan tadi. Tetapi mengampuni ini harus tetap kita lakukan dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, memiliki ketulusan hati untuk mau mengampuni dia. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa melakukan itu dengan sendiri. Nah, itulah sebabnya anak-anak, kita sangat perlu meminta Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, menolong kita supaya kita bisa mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Karena kita tidak mampu dengan sendirinya. Karena kita tidak sanggup kalau tidak tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan menolong kita untuk mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Sekarang kita sampai kepada kenapa kita harus mengampuni. Karena mengampuni adalah perintah Allah. Itulah yang mengharuskan kita untuk terus mengampuni. Di dalam Alkitab, Lukas 17 ayat yang keempat, di situ dikatakan kita harus terus mengampuni. Tanpa kita menghitung-hitung 70 kali 7 dalam sehari. Kita tidak perlu menghitung, aku sudah mengampuni dia kemarin, aku sudah mengampuni dia 2 kali. Itu tidak perlu. Atau, udahlah sudah 3 kali dia aku ampuni. Kita tidak boleh menghitung-hitung sudah berapa kali kita mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Nah, anak-anak tidak boleh hitung-hitungan. Ketika kalian sudah memberikan pengampunan, kalian menghitung berapa kali kalian sudah mengampuni. Firman Tuhan tidak mengajarkan itu. Firman Tuhan katakan teruslah mengampuni. Pendalaman Alkitabnya hari ini dari kitab Matius 18 ayat 22 sampai 35. Nah, di situ ada sebuah perumpamaan mengenai orang yang memiliki kesalahan dan kesalahannya itu telah diampuni. Tetapi dia tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Nah, inilah yang sering terjadi. Inilah yang sering kita lakukan anak-anak ibu yang terkasih. Nah, kita harus paham
kita tidak boleh melakukan hal seperti ini. Karena kita sudah diampuni. Seharusnya kita mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Nah, artinya itu apa? Harus saling mengampuni, harus saling memaafkan. Nah, kita juga harus mau mengakui kesalahan kita supaya kita diampuni. Nah, itulah sebabnya tadi dikatakan harus saling mengampuni dan mau meminta ampun. Nah, inilah yang menjadi topik kita hari ini dari materi ini. Indahnya mengampuni. Karena ketika kita sudah mengampuni, itu akan menghasilkan sebuah kedamaian. Hati kita tenang karena kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, anak-anak, yang harus kalian ingat dari materi ini adalah kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, dan kamu harus mau meminta maaf ketika kamu melakukan kesalahan. Jangan tidak mau mengampuni, karena Yesus terlebih dahulu mengampuni. Jadi kita harus saling mengampuni. Nah, hari ini cukup sampai di sini materi kita. Semoga kalian semakin bersemangat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.